Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Silvina Prislia dengan nomor BP 20010045. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan dengan judul Standar atau Prinsip Akuntansi Sektor Publik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Anissa Fauzia Ramadhani, Chanya Karunia Ilahi, Latifah Azhara Yusefa, dan Nada Yolanda. Pembahasan yang pertama yaitu A. Definisi dan lingkup standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, laporan audit, dan pertanggungjawaban publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang telah digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar ini merupakan panduan bagi pemakaian dalam melaksanakan fungsi terkait. Dan GSB, IPSAS International Public Sector Accounting Standard adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB. IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accounting atau IFAC, organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan. IPSAS sebagai standar internasional akuntansi sektor publik diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut. Tujuan IPSAS untuk improvisasi kualitas pelaporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas sektor publik yang mengarah ke penilaian informasi yang lebih baik dari alokasi sumber daya keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Cakupan IPSAS adalah standar akuntansi untuk aplikasi oleh pemerintah nasional, regional misalnya negara bagian provinsi teritorial, pemerintahan lokal misalnya kota, pemerintahan dan badan pemerintahan terkait misalnya lembaga dan komisi. Standar IPSAS secara luas digunakan oleh organisasi antara pemerintahan. IPSAS tidak berlaku untuk badan usaha pemerintah. GASB atau Government Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah adalah organisasi swasta non-pemerintah yang membuat standar pelaporan akuntansi untuk pemerintah negara, bagian dan lokal, contohnya negara Amerika. GASB bertanggung jawab atas prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Misi Dewan adalah untuk mempromosikan pelaporan keuangan yang jelas, konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan. C. Teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai standar resmi dengan tingkat otoritas yang tinggi. Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. 1. Evaluasi masalah pada tahap awal. 2. Mengadakan riset dan analisis. 3. Menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. 4. Mengadakan dengar pendapat umum. 5. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. 6. Menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. 7. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. 8. Memutuskan atau keputusan penerbit. 9. Menerbitkan atau penerbitan pernyataan. D. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik PSAK 45. PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Para pengguna laporan keuangan organisasi sektor publik memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk menilai A. Jasa yang diberikan oleh organisasi sektor publik dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. B. Cara pengelola melaksanakan tugas dan pertanggungjawabannya.
C. Aspek kinerja pengelola. E. Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut. A. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. B. Pembentukan kelompok kerja di dalam KSAP. C. Riset terbatas oleh kelompok kerja. D. Penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. E. Pembahasan draft oleh komite kerja. E. Pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. G. Peluncuran draft publikasian SAP atau exposure draft. H. Dengar pendapat terbatas atau limited hearing dan dengar pendapat publik. I. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. C. Finalisasi standar. F. SAP berdasarkan nomor 24 tahun 2005 versus SAP berdasarkan PP 071 tahun 2010. Perbedaannya terdapat pada laporan perubahan saldo. Kalau di PP 24 tahun 2005 tidak ada laporan tersendiri, sedangkan di PP 71 tahun 2010 laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Bagian neraca di PP 24 tahun 2005 ekuitas dana terbagi menjadi ekuitas dan lancar, investasi dan cadangan, sedangkan di PP 71 tahun 2010 hanya ekuitas. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya itu di bagian laporan arus kas. Di PP 24 tahun 2005 arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran. Sedangkan di PP 71 tahun 2010, laporan arus kasnya terdapat arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Selanjutnya di bagian laporan kinerja keuangan. Di PP 24 tahun 2005, laporan kinerja keuangannya bersifat opsional, disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual. Sedangkan di PP 71 tahun 2010, laporan operasionalnya merupakan laporan keuangan pokok. Yang kelima, laporan perubahan ekuitasnya. PP nomor 24 tahun 2005 laporan perubahan ekuitasnya bersifat opsional, sedangkan di PP 71 tahun 2010 laporan perubahan ekuitasnya merupakan laporan keuangan pokok. Itu saja yang ingin saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.